Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab gerak periodik. Baik, dari kelompok kami terdapat 3 anggota. Yang pertama adalah Fakhrazani Nur Husna Syuri, dan yang kedua saya sendiri Ferdian Yuda, dan yang ketiga adalah Trinesa Putri. Subbab 1 yaitu osilasi. Untuk pertanyaan soal konsep yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan osilasi. Jadi, osilasi atau biasa disebut getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Sedangkan untuk gerak osilasi adalah gerak menuju titik keseimbangan. Jadi, osilasi dan gerak osilasi itu dua hal yang berbeda. Untuk soal konsep selanjutnya adalah apa hubungan gaya dengan osilasi benda. Jika suatu benda yang dapat berosilasi, misalkan di sini ada pegas, jika pegas ditekan dengan gaya yang semakin besar, maka pegas akan berosilasi semakin lama dan semakin cepat. Sehingga hubungan gaya dengan osilasi ialah semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin lama pula benda tersebut mencapai titik keseimbangannya. Soal esai yang pertama, sebuah mobil memiliki massa 1.500 kg ditopang oleh 4 buah pegas dengan tetapan gaya yaitu 15.000 Newton per meter. Ketika mobil yang ditumpangi oleh 2 orang total berat massanya adalah 150 kg melewati sebuah lubang yang berada di tengah jalan, tentukan frekuensi getaran pegas mobil. Dari soal kita mengetahui massa dari mobil adalah 150 kg, massa dari penumpang 150 kg, dan K atau tetapan gayanya 15.000 Newton per meter. Ditanyanya itu F-nya frekuensi. Jadi kita mentotalkan dulu M-nya. Jadi M mobil ditambah M penumpang menjadi 1.650 kg. Dan setiap pegas itu mendukung beban dari M total dibagi ada berapa banyak pegas. Di sini karena ada 4, kita masukkan 4 jadi 1.650 kg per 4 menjadi 412,5 kg. Lalu dari situ kita bisa mencari frekuensinya. 1/2 V dikali akar K per M. Langsung masukkan K-nya tadi kita ketahui 15.000 Newton per meter, dan M-nya dipakai yang setiap gas itu mendukung beban berapa. Masukkan 412,5 kg menjadi 6,03. Itu perhitungan yang akar K per M. Dikalikan setengah pi menjadi 3,015 per pi hertz. Jadi untuk soal esai selanjutnya yaitu sebuah motor yang memiliki massa sejumlah 1.400 kg ditopang oleh 4 buah pegas, di mana memiliki tetapan gaya yaitu 18.000 Newton per meter. Ketika motor yang ditumpangi oleh 3 orang, total berat massanya ialah 200 kg, melewati sebuah lubang yang berada di tengah jalan. Ditanya, tentukan nilai frekuensi getaran pegas mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 getaran. Oke, jadi yang diketahui di soal berarti massa motornya tadi 1.800 ya. Terus massa penumpangnya 200 kilo. Berarti dan konstantanya 18.000 kilo. Jadi intinya itu F. Ini T-nya nggak gede, harusnya T-nya kecil karena dibilang waktu untuk 2 getaran. Jadi massa motor tambah penumpang tadi 1.800 tambah 200 kilo jadi 2.000 kilo. Jadi anggap saja berat total motor merata pada keempat pegas sehingga tiap pegas mendukung beban. Jadi untuk mencari massa rata-ratanya berarti 2.000 kilo per 4 ya, jadi 500 kilo. Untuk
Yang selanjutnya itu mencari frekuensi getaran pegas motor yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Dengan K-nya tadi 18.000 Newton per meter. Jadi 1/2 pi akar 18.000 Newton per meter per 500 kilo. Jadinya 1/2 pi akar 36, dimana akar 36 itu 6, jadi hasilnya 6/2 pi, atau kalau kita sederhanakan jadi 3/pi Hz. Nah, untuk selang waktu satu getaran sama dengan periode kan, berarti rumusnya itu T itu 1/nya frekuensi, jadi 1/f, berarti 1/3/pi itu hasilnya pi per 3. Untuk mencari waktu berarti T kecil sama dengan 2 kali periode, karena dibilang tadi untuk 2 getaran, jadi pi per 3 kali 2 jadi 2 pi per 3 second. Oke, sekarang di sini sebuah benda berosilasi dengan persamaan percepatan adalah A sama dengan negatif 8 sin omega T. Jika amplitudo dari gerak benda tersebut adalah 2, maka berapakah periode osilasi benda tersebut? Oke, nah di sini kita ketahui bahwasanya persamaannya sih itu aslinya persamaan percepatan ya. Adalah negatif 8 sin omega T dan amplitudenya adalah 2, dan yang ditanya adalah periode osilasinya gitu. Nah di situ kita ketahui bahwasannya persamaan simpangan adalah A sin omega T, dan kita turunkan terhadap waktu sekali kita dapatkan kecepatan yaitu A omega cos omega T. Kita turunkan kecepatan terhadap waktu sekali kita dapatkan percepatan, yaitu negatif omega kuadrat A sin omega T. Nah kita tahu bahwasanya percepatan tadi memiliki persamaan negatif 8 sin omega T gitu. Dan kita tahu juga bahwasannya tadi setelah kita turunkan tadi percepatan adalah negatif omega kuadrat A sin omega T gitu. Jadi dari sini kita bisa menyamakan bahwasanya omega kuadrat kali A itu bernilai 8 gitu. Karena kedua itu sama-sama koefisien dari sin omega T. Sehingga karena kita bisa simpulkan omega kuadrat dikali A sama dengan 8, maka kita juga bisa inputkan nilai A, ya, mensubstitusikan nilai A yaitu 2, kita dapatkan omega kuadrat adalah 4 gitu. Sehingga omeganya adalah plus minus 2, kita ambil yang positif tentunya. Setelah itu kita memiliki omega bernilai 2, dan kita tahu bahwasanya omega itu adalah 2 pi per periode osilasi, sehingga kita dapatkan periode osilasinya adalah pi sekon. Subbab 2 yaitu gerak harmonik sederhana. Untuk soal konsep yang pertama yaitu apa penyebab terjadinya gerak harmonik sederhana. Jadi penyebab terjadinya gerak harmonik sederhana itu karena adanya suatu gaya berupa dorongan atau tarikan, dan gaya itu mengalami gaya pemulih sehingga terjadilah gerak harmonik sederhana. Itu. Untuk soal konsep subbab 2 yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gerakan harmonik sederhana? Di gerakan harmonik sederhana itu merupakan gerak periodik yang memiliki simpangan maksimum dan simpangan minimum dengan jarak yang sama dari posisi timbang atau amplitudenya tetap. Seorang anak kecil bermain ayunan di taman bermain. Nah, pertanyaan di sini adalah kenapa ayunan tersebut dapat bergerak bolak-balik? Nah, hal ini karena ayunan tersebut saat disimpangkan sedang mengalami gerak harmonik sederhana, sehingga akan berosilasi atau bergerak bolak-balik. Soal essay yang pertama yaitu bandul bermasa 100 gram digantung pada tali yang panjangnya 10 cm. Bandul tersebut disimpangkan sejauh 2 cm dari titik setimbangnya. Kemudian dilepaskan. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya pemulih yang bekerja pada bandul adalah dari soal diketahui massa dari bandul itu 100 gram atau sama dengan 0,1 kg.
Dan L atau panjang tali itu 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. A atau simpangannya 2 cm atau sama dengan 0,02 meter. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya itu F. Kita ketahui rumus dari F itu mg sin theta, tapi karena kita mengetahui simpangan dan panjang dari talinya atau kita bisa menggunakan rumus M kali G dikali A per L. Masukkan data yang kita punya dan kita peroleh hasil F adalah 0,2 Newton. Oke, untuk soal esainya yang selanjutnya, benda yang masanya 400 gram melakukan gerakan harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 100 T. Jika Y dan T dalam meter dan sekon, maka energi getaran dari gerak harmonik tersebut adalah. Jadi untuk menjawab ini berarti energi getaran sama dengan energi mekanik ya, mana EM sama dengan setengah KA kuadrat, atau bila kita lebih jabarkan itu setengah kali omega kuadrat kali M kali A kuadrat. Berarti kita masukin aja dari soalnya, energi mekaniknya berarti setengah kali 100 kuadrat kali 0,4 kali 0,05 kuadrat, itu sama dengan 20 joule. Oke, untuk selanjutnya, jika pegas bergerak setelah ditekan dengan periode osilasinya 2 pi sekon, maka berapakah kecepatan maksimum pegas jika amplitudenya adalah 2 cm? Oke, jadi diketahui di sini bahwasanya periode osilasinya adalah 2 pi sekon dan amplitudenya adalah 2 cm, sehingga kita bisa konversi menjadi meter menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Dan ditanya adalah kecepatan maksimumnya. Dan kita tahu bahwasanya persamaan kecepatan adalah A kali omega cos omega T. Dan kita bisa tahu bahwasanya di sini maksimum saat nilai cos omega T-nya sama dengan 1, karena cos itu berada di rentang negatif 1 hingga 1. Nah, sehingga jika cos omega T-nya 1, kita dapatkan bahwasanya V dari maksimumnya adalah A kali omega saja gitu. Sehingga omeganya bisa kita cari dulu, yaitu adalah 2pi dibagi periode osilasi, dan periode osilasinya adalah 2, bisa kita substitusikan ke sana sehingga kita dapatkan frekuensi sudutnya atau kecepatan sudutnya adalah 1 radian per sekon, dan kecepatan maksimumnya tinggal kita substitusikan saja semua. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikali 1 radian per sekon, sehingga kita dapat kecepatan maksimumnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Subbab yang ketiga yaitu energi dalam gerak harmonik sederhana. Untuk soal konsep yang pertama, energi apa saja yang dimiliki oleh gerak harmonik sederhana itu? Jadi di dalam gerak harmonik sederhana itu terdapat 2 jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dan jika keduanya itu dijumlahkan akan menjadi energi yang baru, dan energi baru tersebut disebut energi mekanik. Oke, soal konsep selanjutnya ini ada soal bergantung pada apa frekuensi gerak harmonik sederhana. Jadi frekuensi gerak harmonik sederhana ini bergantung pada massa dan konstanta pegas. Oke, selanjutnya sebuah ketapel yang ditarik semakin dalam akan melontarkan batu semakin cepat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, jadi hal ini terjadi karena saat ketapel ditarik dengan perubahan panjang ketapel yang semakin panjang, maka energi yang diberikan semakin besar pula, sehingga energi pembaliknya atau pemulihnya pun akan semakin besar. Akibatnya ketapel akan melontarkan batunya, dan energi tersebut akan dikonservasi menjadi energi kinetik, sehingga batu akan semakin cepat. Jadi untuk soal esai yang pertama, sebuah benda di X sama dengan 10 cm memiliki massa 100 gram dan kecepatan di
dan kecepatannya 0. Jika konstanta pegas adalah 100 Newton per M, berapa E totalnya? Jadi E total itu energi mekanik. Diketahui dari soal X sama dengan 10 cm atau kita konversikan ke meter menjadi 0,1 meter. V-nya 0 meter per sekon. Dan K ketetapan pegasnya 100 Newton per meter. Masa dari benda tersebut 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. Dan tanyanya energi mekanik atau energi total. Energi mekanik seperti yang tadi di soal konsep jelaskan adalah pertambahan dari energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetiknya kita menggunakan energi kinetik balok dan potensial pegas. Rumus energi kinetik yang kita gunakan adalah setengah mp kuadrat, dan untuk rumus potensial yang kita gunakan itu setengah kx kuadrat. Jadi langsung masukkan saja dari data kita di atas itu, dihasilkan bahwa E totalnya itu 0,5 Joule. Oke, untuk soal S selanjutnya, soalnya sebuah beban bermasa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai dasar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Nah, beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik seimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Nah, setelah dilepaskan, beban bergerak ke kiri melewati titik seimbang O dan berhenti sesaat pada jarak C di sebuah kanan titik seimbang. Apabila EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka untuk menjawabnya berarti EP kan setengah KI kuadrat, EK sama dengan setengah K yang dikali A kuadrat min E kuadrat, berarti EM nya energi mekaniknya EP tambah EK jadinya setengah KA. Di situasi energi potensial, kinetik dan mekanik pada titik seimbang terjauh. Jadi pada titik seimbang yaitu Y sama dengan 0, yang pertama itu kecepatannya bernilai maksimum, akibatnya EK-nya maksimum dong. Terus yang kedua, percepatan 0 dan energi potensialnya juga 0. Untuk pada titik terjauh, bila Y sama dengan A, jadi simpangan maksimum akibat EP maksimum. Yang kedua, energi mekanik sama dengan EP maksimum, atau kita jabarin jadi setengah KY max kuadrat atau setengah KA kuadrat. Jadi terus yang ketiga kecepatannya 0. Yang keempat, percepatan maksimum akibatnya gaya puli maksimum. Terus titik B merupakan titik jauh atau biasa kita sebut amplitudo. Untuk energi mekanik di titik ini adalah berarti rumusnya setengah KY max kuadrat. M juga bisa bilang setengah KB kuadrat ya. Jadi titik C merupakan titik terjauh atau amplitudo, juga artinya titik A merupakan titik terjauh, amplitudo juga. Jadi kesimpulannya A sama dengan B sama dengan C. Oke, nah sekarang suatu pegas ditekan sehingga bergerak dengan simpangan 1 cm. Jika konstanta pegas adalah 300 Newton per meter, maka berapakah energi yang disimpan oleh pegas tersebut? Oke, di sini kita ketahui bahwasanya simpangannya adalah 1 cm, maka kita konversi dulu menjadi meter, yaitu 10 pangkat negatif 2 meter, dan konstantanya adalah 300 Newton per meter. Ditanya adalah energi yang disimpan oleh pegas. Di sini saya notasikan sebagai U. Di sini cukup mudah bahwasanya U adalah setengah KY kuadrat, sehingga kita tinggal substitusi saja nilainya. Maka kita dapatkan energinya adalah 1,5 kali 10 pangkat negatif 2 Joule. Untuk subbab 4, aplikasi gerak harmonik sederhana. Soal konsep yang pertama adalah contoh penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan itu yang paling umum kita jumpai dari gerak harmonik sederhana itu bandul jam, yang jam analog itu
lalu senar gitar ketika kita petik, dan shock breaker di motor maupun mobil. Oke, untuk soal konsep selanjutnya adalah suatu lift yang terputus akan menumbuk pegas yang sudah diberikan di bawah sebagai bentuk safety. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus diberikan pegas? Jadi, karena pegas itu dapat bergerak harmonik sederhana sehingga energinya akan dikonversi menjadi energi pegas. Kemudian lift akan dilontarkan ke atas kembali dengan ketinggian yang lebih pendek atau lebih rendah dan percepatan yang lebih rendah, sehingga yang terjebak di dalam lift tersebut tidak merasakan guncangan yang terlalu kuat. Oke, untuk soal esai selanjutnya, soalnya simpel sebenarnya. Jadi sebuah objek bergerak dengan gerak harmonis sederhana. Posisi objek dinyatakan dalam bentuk misalkan berikut, dan tentukanlah amplitude, frekuensi, dan periode dari gerakan tersebut. Oke, maaf banget ternyata jawaban bukan soalnya. Soal selanjutnya ada di slide jawabannya. Jadi X itu sama dengan 4000 meter cos pi T tambah pi per 4. Berarti X dalam T itu cos omega T tambah theta ya. Berarti itu kan umumnya ya. Jadi kita ngambil berarti dari soal itu A nya 4 meter. Dimana kita ketahui bahwa pi itu sama 2 pi f. Jadi f kita dapat 0,5 Hz dan T nya itu berarti sepernya periode frekuensi, berarti seper f itu sebenarnya 1 per 0,5, jadi 2 second jawabannya. Oke, selanjutnya sebuah bandul bermasa 2 kg digantungkan kemudian disimpangkan dengan sudut 30 derajat. Intinya adalah berapakah gaya pemulih yang dialami oleh bandul tersebut? Oke. Di sini yang ditanyakan gaya pemulihnya gitu, sehingga yang diketahui adalah masanya itulah 2 kg dan sudut simpangannya 30 derajat. Sini ditanyakan ada gaya pemulih ya berarti gaya yang membuat dia kembali gitu ke posisi titik seimbangannya gitu. Dan gaya yang membuat dia kembali adalah mg sin theta gitu. Itu dari pengeluaran vektor. Jadi sehingga kita dapatkan nilainya adalah tinggal kita substitusikan semua gitu. 2 kali 10 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat setengah ya habis dibagi dengan 2 kita dapatkan 10 Newton. Kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu bandul sederhana dan bandul fisis. Untuk soal konsep yang pertama yaitu mengapa bandul termasuk dalam gerak harmonik sederhana. Karena gerakan bandul itu ia memiliki ayunan yang terus mengayun dan juga ia memiliki periode tertentu. Jadi gerak bandul tersebut dapat kita kategorikan menjadi gerak harmonik sederhana. Oke, untuk soal konsep selanjutnya, apa perbedaan bandul matematis dan bandul fisis? Jadi bandul fisis ini pusat masanya berubah dan masa batangnya diperhitungkan, sedangkan buat bandul matematis adalah bandul yang pusat masanya tetap dan masa batangnya tidak diperhitungkan. Oke, di sini simpel sekali ya pertanyaannya bahwa bagaimana cara kerja dari bandul sederhana. Nah, jadi bandul sederhana akan bergerak dengan gaya pemulih yang diakibatkan oleh masanya dan sudutnya saat bandul disimpangkan, sehingga bandul dapat bergerak bolak-balik. Untuk soal konsep yang pertama soal esai yang pertama yaitu sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 20 cm dan beban yang digantung sebesar 100 gram. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka periodenya adalah, dari soal kita ketahui L-nya itu 20 cm atau sama dengan 0,2 meter, M atau masanya itu 100 gram, dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan
Di sini langsung saja untuk T-nya itu menggunakan rumus 2pi dikali akar L per G. Masukkan datanya, kita mendapatkan T atau periodenya itu selama 0,89 sekon. Soal esai berikutnya, sebuah bando matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode beban massa sebesar 200 gram, lalu tentukan periode getaran bando matematis tersebut dengan kita gunakan percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per second kuadrat. Jadi untuk menjawabnya sebenarnya cukup simpel ya. Jadi kan periode yang kita ketahui itu 2pi per akar L per G ya. Jadi 2pi akar 64 per 100 kali 10. Berarti 2pi sama dengan 2pi kali 8 per 10 akar 10. Jadi 1,6pi per akar 10. Jadi hasilnya 0,16 pi akar 10 second. Oke, selanjutnya bandul fisis bermassa 2 kg memiliki pusat massa yang berjarak 2 cm terhadap pivot dan membentuk sudut 60 derajat. Jika momen inersia terhadap titik tumpu ialah 5/2 mr kuadrat, berapakah percepatan sudut bandul tersebut jika jari-jarinya 1 cm? Oke, jadi di sini yang diketahui adalah massanya 2 kg, kemudian momen inersianya adalah 5/2 mr kuadrat, dan jaraknya terhadap pivot adalah 2 cm, dan disimpangkan 60 derajat ya. Terbentuk sudut 60 derajat terhadap garis vertikal. Dan 2 cm kita konversi menjadi meter, menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2, dan jari-jarinya adalah 1 cm, sehingga kita konversi ke meter adalah 10 pangkat min 2. Ditanya adalah alfanya, percepatan sudut. Nah, di sini adalah M, masanya dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan lengan momennya D sin 60 derajat sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Kita masukkan angkanya, masanya 2 kg, percepatan gravitasi 10 seperti biasa, dan D-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2, dan sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan momen inersianya adalah 5/2, M-nya tadi masanya 2, dan kita ambil jari-jarinya di situ kan 10 pangkat negatif 2, kita kuadratkan gitu, sehingga 10 pangkat negatif 4. Dan kita sederhanakan sedemikian sehingga kita dapatkan alfanya adalah 400 akar 3 radian per sekon kuadrat. Kita masuk ke subbab 6, yaitu osilasi teredam, osilasi terpaksa, dan resonansi. Untuk soal konsep yang pertama, apa itu osilasi teredam? Jadi osilasi teredam itu osilasi yang tidak sempurna. Untuk periodenya pada titik tertentu akan mengalami pelemahan, dan jika terus dilanjutkan, lama-lama pelemahan tersebut itu akan mendekati titik nol. Oke, soalnya apa itu resonansi? Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi sama atau lipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Oke, selanjutnya balok diikatkan dengan pegas, kemudian dicelupkan ke dalam air. Nah, kemudian balok bergerak bolak-balik, tetapi pergerakannya sangat lambat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Hal ini terjadi karena terdapat friksi yang berupa gaya gesek yang mengakibatkan balok tidak dapat berosilasi seperti biasa layaknya di udara bebas. Nah, friksi ini akibat airnya, sehingga hal ini dikatakan osilasi yang teredam seperti itu. Untuk soal esai yang pertama, tentukan solusi umum dari persamaan gerak periodik teredam berikut ini. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 5dx per dt tambah 4x sama dengan 0. Dari soal tersebut atau dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa M-nya itu 1.
B-nya itu 5 dan K-nya itu 4. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Dari persamaan M alfa kuadrat ditambah B alfa ditambah K. Jadi dari situ kita mengetahui M, B, dan K-nya. Lalu soal itu menanyakan apa solusi umum dari persamaan tersebut. Dari persamaan kita tadi, kita ketahui bahwa M, B, dan K-nya itu 1, 5, dan 4. Dari situ kita dapat menggunakan rumus alfa 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4M kali K per 2M. Kita masukkan M, B, dan K-nya. Kita mendapatkan hasilnya yaitu dari alfa 1,2 ini minus 5 plus minus 3 per 2. Untuk mencari alfa satunya kita ambil plusnya dulu. Jadi minus 5 plus 3 per 2. Hasilnya itu negatif 1, minus 1. Untuk alfa yang kedua kita ambil minusnya. Jadi negatif minus 5 dikurang 3 per 2 menjadi minus 4. Untuk solusi umumnya kita tahu bahwa persamaan solusi umum itu XT sama dengan AE pangkat alfa 1T ditambah BE pangkat alfa 2T. Kita masukkan alfa satunya negatif 1 dan alfa 2-nya negatif 4. Jadi solusi umumnya adalah AE pangkat negatif T ditambah BE pangkat min 4T. Untuk soal esai berikutnya ditanyakan di sini sebuah sumber bunyi beresonansi pertama kali pada saat tinggi kolom udara 50 cm. Jika frekuensi sumber bunyi adalah 250 Hz, maka hitunglah panjang gelombangnya dan panjang kolom ketiga saat terjadi resonansi. Berarti diketahui dari soal L itu kan 50 cm. Kalau kita konversi ke meter berarti 0,5 meter ya. Jadi terus frekuensinya 250 Hz, intinya panjang gelombang dan panjang kolom ketiga saat terjadi resonansi. Berarti cara menjawabnya kita menghitung panjang gelombangnya. Berarti 0,5 sama dengan 2 yang kali 1 kurang 1 per 4 dikali lambda kali 0,5 per 0,25. Jadi kan itu lambda kali lambda juga ya, berarti 2 meter ya. Terus kita menghitung panjang kolom ketiganya, berarti L3 nya itu 2 dikali 3 min 1 per 4 kali 2L3 berarti 5 per 2L3 itu 2,5 meter. Oke, suatu pegas diberikan gaya 10 Newton selama 2 detik sehingga pegas bergerak kembali dengan frekuensi sudut 5 radian per sekon. Nah, maksudnya bergerak kembali sini adalah gerakan bolak-balik ya. Dan di sini ditanyakan adalah berapakah gaya pemaksa yang dialami pegas gitu. Jadi setelah pegasnya itu bergerak dan pegasnya itu hampir diam, kita berikan gaya lagi. Kita tekan dengan 10 Newton selama 2 detik sehingga pegasnya bergerak kembali, bergerak bolak-balik kembali gitu. Oke, jadi sini yang diketahui adalah gaya 10 Newton diberikan, kemudian waktunya 2 detik yang diberikan tadi selang waktunya, dan omeganya adalah 15 radian per sekon, dan ditanya adalah gaya eksternal adalah gaya pemaksanya maksudnya. Sehingga kita tahu bahwa gaya eksternal adalah F0 dikali cos omega T. Kita tinggal masukkan saja semua. Cos omeganya 15 kali 2 kita dapat 30, dan cos 30 itu bernilai setengah akar 3 itu. Jadi 10 dikali setengah akar 3 kita dapatkan adalah 5 akar 3 Newton. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.